mengalami trouble bagian tongkangnya. Peristiwa kapal tongkang pengangkut batu bara Titan 33 nyaris tenggelam di perairan Batu Karas, Kabupaten Pangandaran, pada Rabu 17 Juni 2026, jadi sorotan. Dinilai tak hanya berdampak di wilayah tambang, tapi juga mengancam kawasan pesisir, ekosistem laut, nelayan, hingga sektor pariwisata. Tongkang diketahui sedang berlayar menuju Cilacap itu mengalami kondisi darurat di perairan selatan Pangandaran dan khawatir terjadi pencemaran akibat tumpahan muatan batu bara ke laut. Menurut tim advokasi Walhi Jawa Barat, Ajeng Pramudia, insiden itu menjadi bukti bahwa risiko industri batubara berlangsung sepanjang rantai pasok, mulai dari aktivitas ekstraksi di kawasan tambang hingga proses distribusi melalui jalur laut. Menurutnya, dampak industri batubara selama ini tak berhenti di wilayah hulu. Aktivitas pertambangan batubara telah lama dikaitkan dengan deforestasi, alih fungsi lahan, pencemaran air, konflik tanah, dan berbagai persoalan keselamatan kerja. Sementara di sektor transportasi, jutaan ton batubara dipindahkan setiap tahun melalui sungai dan laut menggunakan tongkang yang menghadapi risiko cuaca ekstrim, kecelakaan pelayaran, hingga potensi tumpahan muatan. Kata Ajeng via keterangannya diterima Tribun Jabar, hari ini. Menurutnya, potensi perairan tercemar serta mengganggu keberlangsungan ekosistem dan biota laut di wilayah Pangandaran selama ini juga menjadi destinasi wisata unggulan Jabar. Walhi menilai peristiwa itu mempertegas tingginya risiko ketergantungan terhadap batubara sebagai energi fosil. Tak hanya berdampak pada lingkungan lokal tetapi juga berkontribusi terhadap krisis iklim. Sedangkan, menurut manajer advokasi Walhi Jabar, Siti Hanah, persoalan batubara tak hanya berhenti pada proses distribusi, tapi juga menyisakan persoalan limbah seperti fly ash dan bottom ash selama ini menjadi perhatian masyarakat. Sudah menjadi penyakit pelik bagi masyarakat, terlebih kapal ini menumpahkan batubara secara masif di wilayah perairan. Ujar Siti. Pihaknya mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk bukan hanya memandang kejadian itu sebagai insiden tunggal semata, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dan distribusi batubara. Antara lain, penguatan standar keselamatan transportasi laut, perlindungan kawasan pesisir dan destinasi wisata, hingga peningkatan transparansi rantai pasok energi fosil. Selain itu, mendesak pemerintah memantau lingkungan secara berkala terhadap kondisi perairan dan wilayah pesisir terdampak. Masyarakat pesisir berhak atas lingkungan sehat, ruang hidup aman, serta transisi energi berkeadilan menempatkan keselamatan manusia dan keberlanjutan ekosistem di atas kepentingan industri ekstraktif. Kata Siti. Walhi mengingatkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Jika ingin mencegah permasalahan serupa terus berulang, maka perlu ada intervensi terhadap sumber utama yang menyebabkan pola ini terjadi. Ujar Siti.